والمقدس وصره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Talqin Kamar Sabah Kiai Haji Muhammad Zubair Sage. Sama-sama kita muliakan Kiai Haji Khairul Huda Ketua MUI-CNU Pondok Gede. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Tua Sohibul Hajat, Tuan Rumah Bapak Haji Rahmat Hidayat beserta tim, seluruh tim dealer Mobilindo. Tak lupa ikhwan akhwat yang insyaallah sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai saya mau nanya, ada yang punya masalah? Banyak. Ada yang punya masalah? Banyak. Banyak. Semuanya berarti punya masalah. Bro, saya mau nyambung ke isi kitab Fadhailus Zuhur Jim yang tadi jelaskan tentang jihad. Mau solusi menyelesaikan masalah? Solusinya satu, jangan ingat masalah. Jangan ingat masalah. Jadi kalau seandainya kita murid pangersa Abah yang sudah ditalkin punya masalah terus diingat-ingat, berarti kita memberikan celah kosong di hati kita untuk setan masuk ke dalam hati kita sehingga kita jauh dan lupa kepada Allah. Ada masalah, kita ingat masalah, masuk ke dalam hati, masalah di dalam hati. Yang seharusnya di dalam hati siapa? Allah. Jangan ingat-ingat masalah. Ingatnya cuma ini. Terus itu jihad. Sama seperti kita sedang berdoa. Saya tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, di saat berdoa ingatnya apa? Ingat keinginan apa ingat yang mengabulkan keinginan? Jawab jujur. Keinginan. Bukan apa keinginan. Nafsu. Itu nafsu. Seharusnya di saat kita meminta, jangan ingat-ingat keinginannya. Sesuai apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam juga, salah satu adab berdoa, jangan mengingat apa yang kita pinta. Siapa yang wajib diingat oleh kita? Yang mengabulkan keinginan. Kalau seandainya kita mengingat-ingat doa kita, lalu doa kita tidak dikabul, yang ada kita demo sama Allah. Ya Allah, gua udah sholat, gua udah zikir, kenapa belum dikabul juga? Itu tanda seorang hamba yang protes. Allah, nggak apa-apa gua sholat, yang penting gua dagangannya laris. Ya Allah, nggak apa-apa gua zikir 20.000, yang penting jabatan gua naik. Tanda seorang murid beramaliyah hanya karena keinginan. Jalan satu-satunya agar kita selalu masuk dan bersama dengan Allah, sertakan diri kita bersama dengan guru ruh, guru suci. Apapun aktivitasnya, susah kan? Contoh hal yang kecil, wudu. Sudahkah kita membersamakan diri kita dengan Abah di saat wudu? Jangan sholat dulu, wudu dulu. Nawaitu wudu. Yakin gak niat wudu kita nyampe sama Allah? Yakin gak, Pak? Amal kita mah gak bakal nyampe ke Allah kalau gak disampaikan sama Abah. Makanya sebelum wudu, sebelum niat, robitoh dulu sama Abah, agar niat kita sampai kepada Allah. Ini sebetulnya bahasan-bahasan apa ya? Bahasan seperti bahasan dasar, tapi yang sering kita lupakan. Agar kita sampai. Mau berangkat kerja, robito, mau sholat, agar kita bermakmum kepada pangersa Abah,
meskipun tak niatnya, tidak disebutkan kita bersama dengan pangersa apa, tapi robitoh sebelum niat, agar niat kita, agar amal sholat kita, agar amal zikir kita, bukan kita yang menyampaikan, tapi Abah yang menyampaikan kepada Allah. Jadi gak ragu untuk diijabah. Pantas selama ini doa kita nggak dikabul, ternyata doa kita demo, bukan doa isinya demo gitu. Kalau seandainya doa tidak mau disebut demo, seperti tadi, lupakan keinginan kita, yang diingat yang mengabulkan keinginan kita. Tidak apa-apa, sebutkan keinginan di dalam berdoa, tapi yang diingat yang mengabulkan keinginan kita. Ya makan melehoi. Padahal ilahi anta maksudi warubaka matlubi, sudah jelas banget. Hanya engkau yang aku maksud. Kalau memulai sesuatu karena Allah, jangan menyerah karena dunia. Di muqaddimah sudah jelas, ilahi anta maksudi, itu memulai karena Allah kita. Tapi kenapa gak berangkat manakib gara-gara malas? Kenapa gak manakib gara-gara ngantuk? Kenapa gak manakib gara-gara kerja? Itu yang disebut memulai karena Allah, menyerah karena dunia. Agar hati kita kuat, jalan satu-satunya terus zikir. Agar hati kita hidup terus, tambah zikir jahar. Tambah zikir jahar. Ketahuan yang zikir hobinya lemot, itu berarti zikir jaharnya sedikit. Penting zikir khafi itu. Tanda bersamanya kita dengan Allah di saat kita ingat kepada Allah. Tanda kita jauh dengan Allah di saat kita ghaflah, lalai kepada Allah. Contoh, ada makanan di depan muka kita. Tadi kan habis makan, dia ayam bakar. Ambil ayamnya, masuk ke mulut. Pas sebelum makan ingat Allahumma bariklah. Padahal Abah sudah bilang di saat punya pun harus zikir khafi. Tapi ternyata di saat kita merasakan kenikmatan yang ada di mulut kita, kita lupa kepada yang pemberi nikmat. Kita ingatnya nikmatnya. Ah, enak banget ayam bakar. Nafsu. Contoh lagi. Bapak-bapak mau datengin ibu-ibu ntar kalau pulang kerja. Kalau pulang mana gitu? Ngelihat bini udah bohai banget, seksi banget. Kira-kira bini ini harum. Pakai zikir dulu nggak tuh? Doa dulu nggak? Kagak. Nah, enak ya iya. Langsung tubruk. Padahal kan bisa sambil ibadah. Ibadah di atas ibadah. Apa yang disebut disebut ibadah di atas ibadah itu lagi ngibadahin bini, hatinya hidup. Baru-baru ingat kita mah. Kan? Makanya dari mulai sekarang kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita membersamakan diri dengan Allah, membersamakan diri dengan guru. Kalau seandainya ada beberapa amaliyah yang tidak bisa kita amalkan, setidaknya amaliyah yang bisa kita amalkan, ikuti. Karena tidak mungkin ada satu murid yang bisa seluruhnya mengamalkan amaliyah mursyid. Maka jangan sotoy kalau melihat orang yang belum, kalau melihat orang ada yang belum bisa mengamalkan amaliyah mursyid, jangan dikatain. Secek satu-satu nih. Oh, kita ingat-ingat maklumat aja dulu. Maklumat pangersa apa? Kalau khotaman matanya merem. Udah merem belum saya tanya? Kadang merem, kadang kabur. Maka di saat kita melihat kelemahan murid orang lain,
Yang dulu wa'atini maka abada diamalkan hanya oleh para wakil talqin, sekarang semuanya bisa mengamalkan. Itu dulu amalan khusus dipakai hanya oleh wakil talqin, hanya wakil talqin. Sekarang semua murid bisa pakai. Apa bunyinya? Wah, bareng-bareng 3 kali biar hafal. Wa'atini maka abada. Terus Abada. lagi sekali lagi. Wa'atini maka abada. Biar apa? Alhamdulillah apa? Tuh ditambahin. Wa'atini maka. Itu dulu diamalin cuma sama wakil talqin. Sekarang semua murid bisa dipakai. Alhamdulillah. Terus zikir la ilaha kata pangersa abah. Saya dengar langsung beberapa kali imam di Sinarasa di saat ada imam dari luar mengimami di masjid Sinarasa. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diralat sama abah. Bagaimana ralatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah. Hafal enggak lagamnya? Jadi jangan la ilaha, jangan gitu. I-nya itu jadi panjang. La ilaha illallah. Tadi kompak banget tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu berapa kali diralat di Sinarasa? Berapa kali diralat di Sinarasa? Oleh pangersa abah langsung. Sampai abah ngambil mic. Sampai digentak oleh abah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai digentak sama abah. Abah ya? Abah. Beberapa itu. Maka sebagai murid kita memang wajib tidak sempurna. Wajib apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang wajib sempurna siapa saya? Abah. Kalau kita wajib sempurna, kita jadi mursyid. Makanya banyak murid yang sok-sok jadi gara-gara merasa sempurna. Kita normal saja, biasa saja. Alhamdulillah, kita mah sudah dikasih amaliyah, karomah. Mana karomah abah? Saat kita ditalkin itu karomah paling tinggi dari pangersa abah yang diberikan kepada kita. Jangan berpikir mana karomah. Di saat kita menerima talqin, itu karomah paling mulia, karomah paling tinggi. Karena di saat kita ditalqin, kita tahu kapan lupa kepada Allah dan kapan ingat kepada. Sebelum ditalqin makan kita nggak zikir hobi juga, ngakunya nggak lupa. Sebelum talqin zikir kita nggak zikir, ngakunya nggak lupa. Orang saya tadi zikir kok ingat habis sholat. Sekarang setelah ditalqin, di saat kita tidak zikir hobi, diingetin sama tangan. Maka beruntung orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, nggak usah nawar. Abah seperti tailor, tahu tailor tukang jahit. Kayak tukang jahit abah itu kalau ngeracik ngeramu amalia itu kayak tukang jahit. Saya maju ke tukang jahit, diukur badan saya. Setelah diukur, kalau tailornya profesional kira-kira kegedean nggak? Kekecilan nggak? Nggak bakal. Sama seperti itu di saat pangersa abah sudah memberikan amaliyah mursyid kepada kita. Nggak bakal kekecilan, nggak bakal kegedean. Pas buat muridnya. Simpelnya begini. Badan saya kecil. Saya pakai baju Haji Iwan, kira-kira gimana? Ngegombrang. Nggak kayak orang-orangan sawah saya. Tapi baju Haji Iwan dipakai sama baju
pantas, pas ibadah. Sama seperti itu mursyid. Makanya nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurang sama dia. Udah ukurannya. Ditambah-tambah lagu apa tahu? Yang ada aja kita mengurangi 3 kali. Nah ini mau nambah-nambah. Jangan, nggak usah ditambah-tambah. Yang ada aja udah. Alhamdulillah. Yang ada aja udah alhamdulillah kita aman. Maka bersyukur. Sudah tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Semua amaliyah yang diberikan oleh para sahabat, baik dari maklumat ataupun sebelumnya, alhamdulillah, itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Abah. Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Abah. Abah mah tidak butuh apa-apa. Yang masih butuh apa-apa kita. Saking sayangnya guru sama murid, Abah tahu banyak murid yang butuh. Keluar lagi maklumat, Allahul latifu bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa qawiyyu. Kalau Abah kagak sayang sama murid, nggak bakal Abah keluar maklumat itu. Ketahuan ini. Ustaz Mulyadi lagi bokeh. Di si Roni tambah lagi. Udah bokeh, banyak setoran. Abah tahu. Mau tahu? Ini karomah Abah saya cerita. Saya bangun madrasah sekarang. Udah habis 80 juta. Bukan duit saya, duit Abah. Modal duit saya waktu mau bangun madrasah di depan rumah sekarang di Subang. Saya melihat rekening saya cuma 2.500.000. 2.500.000. Tiba-tiba Abang ngeluarin maklumat ini. Allahul latifu bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u bil aziz. Saya rasa ya Allah, alhamdulillah ini enaknya punya guru. Ini pentingnya punya guru. Tapi ingat, di saat kita baca Allahul latifu bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u bil aziz, jangan ingat-ingat duit. Jangan. Mulutnya Allahul latifu bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u bil aziz, hatinya ingat. Allahul latifu bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u bil aziz. Roni, belajar, nanti bisa. Insyaallah. Itu pentingnya guru ruh. Jangankan guru ruh penting, WC saja penting. Untuk apa? Untuk membuang kotoran. Ada ibu-ibu yang datang ke WC buang emas, atau bapak-bapak datang ke WC mau buang handphone, tak bakal ada. Datang ke WC buang kotoran, sama seperti kita datang ke Syekh Mursyid buang kotoran. Kotoran apa? Kotoran batin. Maka penting guru ruh. Jangankan guru ruh, WC juga butuh. WC juga butuh, jangankan guru ruh. Maka bersyukur sudah, alhamdulillah lengkap di amaliyah kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Jogrok madrasah, karomah Abah. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berpikir, wah bakal gagal tengah jalan. Enggak. Saya berpikirnya, di saat saya berjuang di jalan Allah, maka perjuangan saya akan diperjuangkan oleh Allah. Dan tahu, lingkungan saya ada di tengah-tengah lingkungan pondok pesantren Pagelaran. Kalau kita tahu, pesantren Pagelaran itu pesantren terbesar di Subang. Yang pesantrennya dari 1 sampai 10. Kalau di sini At-Taqwa Bekasi. Yang ternyata berpuluh-puluh tahun nolak thariqah kata Abi Ojat, wakil talqin Subang. Saya datang, nggak ditolak, diterima dengan baik. Orang-orang Nahdlatul Ulama datang narik saya masuk ke dalam kepengurusan MWC NU Cisaat tanpa saya minta. Penerimaan orang lain tergantung sikap kita kepada orang lain. Idina salatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.